Bisa, Pak. Bisa. Saya Bisa, Pak. terima kasih yang sudah join hari ini ya. Tadi ada sempat time. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang objek orientasi database ya, atau di mata kuliah sistem basis data lanjut. Nah, ini baru pertama kali nih saya bertemu Anda, ataupun memang saya pertama kali juga di Universitas Bakri. Saya asalnya dari atau instansi UPN Veteran Jakarta. Ya, dosen juga di sana. Dan dari e-learning juga ada sedikit informasi atau biodata ya, atau dosen terkait dengan dosennya. Nah, untuk mengawali perkuliahan ya, ini saya jelaskan tentang e-learning atau big e-learning ya. Mungkin sama seperti kelas lain penggunaan e-learningnya. Di sini ada banyak aktivitas. Nah, diantaranya pertama saya menggunakan choice, yaitu ini ya, presensi. Presensi ini sebagai backup jika Anda memang hadir, Anda checklist hadir. Kalau Anda berhalangan hadir, misalkan sakit atau izin, Anda bisa japri saya, kemudian klik hadir atau klik sakit ya. Kemudian ataupun izin. Jadi yang izin Anda japri dulu, kemudian Anda bisa klik atau pilih sakit atau izin. Yang bisa memilih ini nanti akan dianggap hadir ya. Jadi yang tidak memilih itu yang tidak hadir. Kemudian ada link untuk conference ya, nanti diperhatikan saja apakah menggunakan Zoom atau menggunakan yang lain ya. Nah, sih Zoom terus nih awet ininya akunnya. Nah, kalau saya punya video, ini video rekaman yang mungkin semester lalu atau memang sudah pernah saya lakukan pengajarannya, saya berikan. Dan mungkin nanti kalau memang sempat, video rekaman ini juga akan saya berikan di e-learning supaya Anda nanti dapat melihat kembali ataupun merefresh kembali apa yang tadi tertinggal. Kemudian aktivitas berikutnya ada post test. Nah, post test ini hanya sekedar review atau sekedar menyampaikan kembali apa yang sudah pernah disampaikan di pertemuan yang bersangkutan atau hari ini lah, seperti itu. Nah, ini saja nih kegiatan-kegiatan e-learning yang dapat dilakukan. Untuk konferensinya ya seperti ini. Nanti kita sedikit membahas materi. Untuk aturan conference mungkin sama seperti di Bakri. Ini nanti di pertengahan kuliah saya akan screenshot ya, sebagai absensi Anda dan saya juga yang akan dilaporkan ke Bakri. Jadi nanti di pertengahan kuliah atau sesi conference, mungkin maksudnya kalau sudah lengkap gitu ya, kan baru sekitar 37 nih yang sudah hadir. Saya belum tahu ada berapa totalnya. Tapi nanti di tengah-tengah kuliah, apakah nanti jam setengah 9 atau jam 9, kita akan melakukan sesi foto gitu ya. Jadi standby saja, Anda boleh sambil ngapa-ngapain, mungkin masih pagi dan weekend juga ya. Anda sarapan boleh, nanti mic-nya terjaga ya. Begitu nanti akan bertanya, ya silakan langsung on mic. Ya. Jadi silakan kalau Anda masih mau ngapa-ngapain ya. Tapi pastikan tugas ataupun lainnya selesai gitu ya. Dan saat sesi foto itu ada wujudnya, harus on cam gitu maksudnya. Jadi disiapkan dari sekarang ini, on camnya mau di mana, mau bagaimana, sudah disiapkan. Nah, untuk pretest mungkin saya sajikan dulu ya hasilnya. Kita bahas bersama. Ini baru 25 orang yang mengisi. Saya nggak tahu siapa aja karena belum dicek. Nah, kita fokus ke sini. Yang belum mengisi langsung isi ya di e-learning Big. Ini kan partisipan ada 39. Oh ya, untuk pretest memang saya akan taruh di e-learning dan waktunya sebelum perkuliahan. Jadi setelah ada pretest, pasti sebelum perkuliahan itu harus dikerjakan. Kalau post test itu setelah perkuliahan, waktunya itu paling lama 1 minggu. Jadi tidak harus hari ini juga dikumpulkan post testnya.
Jadi kalau setelah pertemuan ini, mungkin besok sudah saya tayangkan pretest. Ya kalau ada ya. Kalau tidak ada berarti alhamdulillah pertemuan itu tidak ada pretest. Kemudian apa namanya langsung ke conference dan pastinya nanti ada post test. Ya, nanti pretest ini hanya sekedar pendahuluan seperti sekarang ini saya mengajar mata kuliah SBDL, Sistem Basis Data Lanjut, kan harus ada pendahuluannya. Atau saya memahami Anda sebenarnya sudah sampai mana sih pemahaman tentang sistem basis data. Nah, seperti ini misalkan, ini ternyata mungkin satu orang ini belum mendapatkan mata kuliah sistem basis data. Dia salah pencet atau bagaimana yang harusnya sudah pernah. Karena ini kan mata kuliah sistem basis data lanjut, berarti ada yang pendahulunya. Gitu. Topik basis data yang pernah dipelajari, ini agak sedikit anomali nih. Maksudnya anomali itu di sini adalah keanehan ya, atau ada ketidakberesan atau ada yang aneh tidak sesuai. Di sini anomali pernah diajari atau Anda pernah merasa pernah belajar anomali satu orang, tapi pengertiannya atau mengertinya banyak gitu ya, susah. Atau mungkin maksudnya pernah dipelajari, atau mungkin belum pernah dipelajari, makanya susah gitu ya. Jadi nyambungnya bisa seperti itu. Nah, semester lalu Anda pernah mempelajari relationship, Morenti primarity, cardinality, mapping, redundancy, atau sudah lupa nih. Maksudnya memang semua ini sampai ke redundancy itu sudah dipelajari. Untuk anomali biasanya pengecekannya atau pembuatannya dari topik normalisasi. Jadi normalisasi itu meminimalis anomali. Nah, redundansi itu meminimalis atau diminimalis oleh diagram relasional atau yang Anda kenal ERD, Entity Relational Diagram. Kalau anomali, cara menghilangkannya menggunakan normalisasi. Nah, konkurensi ini yang susah nih. Konkurensi ini adalah apa namanya? Database yang sudah yang sudah tidak redundansi, yang sudah normal, yang sudah lewat dari anomali, tidak ada yang aneh-aneh, kemudian diterapkan dalam sistem basis data. Artinya ada program yang melengkapinya, misalkan aplikasi dijalankan gitu ya. Aplikasi dijalankan, tapi terjadi konkurensi, yaitu saat aplikasi mengakses database di waktu yang hampir bersamaan, ini ada keanehan. Datanya hilang atau datanya tidak masuk. Yang mungkin Anda sering kenal adalah stuck atau crash gitu ya. Tapi crash kan hang, ini bukan hang sih, database-nya ada yang hilang atau tertimpa atau analisa tidak baik, tidak benar. Nah, misalkan saja konferensi itu terjadi di misalkan di waktu beberapa tahun lalu kan, waktu ojek online ini baru launching, Anda pernah tidak mengalami kejadian misalkan pesan ojek online satu kali order pasti kan, tapi yang datang 2 sampai 3 ojek. Pernah tidak mengalami itu? Satu kali order si ojek online mau ke mana, kemudian yang datang 2 kali sampai 3 kali. Ini terjadi mungkin saat hujan atau jaringannya lemah karena lambatnya jaringan memperbesar konkurensi. Pernah tidak mengalami itu? Kalau saya pernah atau beberapa kali, karena waktu Belum, Pak. belum ya, karena mungkin belum ada, atau mungkin begitu Anda kenal aplikasi itu sudah baik gitu ya konkurensinya. Waktu saya atau baru launching, saya menggunakan ini 2 kali 3 ojek datang, terus nggak enak juga sih, misalkan Pak mau naik yang mana nih? Ya udah saya naik yang ada di aplikasi namanya yang terakhir berarti kan. Artinya ojek pertama itu lewat, tertimpa ojek kedua dan terakhir ojek ketiga. Ya mohon maaf, yang akan saya naiki adalah ojek yang ketiga yang terdata dalam aplikasi. Nah, waktu itu kan pernah sempat ada problem seperti itu. Satu kali panggil, 2 kali orang yang datang. Beberapa kasus mengatakan ini ada orang dalam, ada yang pakai aplikasi yang apa namanya mengambil order dengan robot itu ya, dengan menggunakan robot, tapi sebenarnya itu adalah konkurensi karena lambatnya jaringan, order yang diakses oleh driver itu saling tertimpa. Kan harusnya begitu diakses oleh driver kan sudah
tutup ya. Driver lain sudah nggak bisa akses. Tapi karena kecepatannya hampir bersamaan, itu terjadi konkurensi. Nah, ini perlu dicek lagi nih setelah database-nya oke, sudah dipastikan lolos normal, anomali sudah normal, sudah tidak ada redundansi digunakan, itu masih mungkin terjadi konkurensi. Jadi nanti Anda cek lagi penggunaan database-nya. Untuk menghilangkannya, ya memang harus dibantu dengan program di coding, di program. Nanti banyak ada timestamping, meskipun timestamping ini ada, tapi mungkin masih terjadi juga gitu. Jadi nanti penguatan bandwidth, penguatan lainnya juga harus diikuti untuk mencegah konkurensi. Nah, ini mengatakan konkurensi anomali yang susah, ya sukar, ini sekitar 17 orang, mungkin belum tahu kali ya, belum tahu bagaimana sih menangani konkurensi, redundansi, bahkan anomali. Nah, anomali ini apa? Anomali ini keanehan. Sebelum database diimplementasi atau dikoneksi dengan program, pastikan lolos namanya anomali. Sudah tidak ada anomali lagi. Yang sampai database-nya memang Anda katakan sudah dirancang dengan ERD, karena sudah yakin ini tidak ada duplikat, tapi begitu diterapkan anomali. Anomali itu ada 3, tergantung dari proses create-nya. Create, remove, update, dan delete. Saat create bisa terjadi anomali, yaitu database tidak dapat diinput datanya karena ada data atau field kunci yang kosong. Pokoknya Anda kalau bingung dengerin aja dulu ya. Nanti kami kuliah nanti ada penjelasannya. Untuk remove atau delete, anomalinya saat Anda mendelete satu record lain akan ikut terdelete. Ini bukan salah program, tapi salah relasi atau salah field yang masuk di bukan entitasnya. Di situ ciri-cirinya ada field yang masuk atau dibuat bukan pada entitasnya. Makanya entitas itu harus dibuat dari entitas mempunyai atribut, yang atribut ini benar-benar harus dibuat seperti atau merujuk pada entitasnya. Jadi kalau ada entitas mahasiswa, atributnya harus benar-benar punyanya si mahasiswa. Jangan ada punyanya entitas lain. Nanti pasti terjadi anomali. Nah, anomali terakhir yaitu anomali update. Saat perubahan data, ada data yang tidak berubah. Misalkan Anda di perkuliahan nih, namanya salah. Anda rubah di akademik, sudah. Ada ternyata waktu di absen salah lagi ya namanya. Itu bisa terjadi anomali update, perubahan yang dilakukan berkali-kali. Begitu di e-learning namanya salah lagi, berarti update di e-learning. Begitu Anda mau bayar atau mau melakukan transaksi yang lain, namanya salah lagi, berarti ada pengupdatean yang berkali-kali. Nah, yang seperti itu sebenarnya kalau instansi sudah mengklaim sudah punya database, semua sudah terintegrasi, tapi update-nya berkali-kali, di setiap bagian update, berarti itu masih terjadi anomali, aneh gitu. Artinya udah update, artinya udah integrasi, karena udah pakai database, kok masih ada ubah-ubah data yang berkali-kali. Itu anomali. Nanti pengecekannya bisa digunakan normalisasi, atau nanti kita bisa gunakan manual aja. Nanti inti normalisasi itu sebenarnya memisahkan atau menggabungkan. Ya tadi kuncinya, field yang bukan sifat dari entitasnya itu sebaiknya dikeluarkan. Kalau memang diperlukan, buatlah entitas baru atau entity baru. Itu konsep relasional. Nah, untuk SQL-nya ini udah oke nih. Ya, mungkin setengahnya ya. Setengah dari Anda sudah menguasai. Mungkin dalam hal, karena Anda sudah bekerja mungkin, jadi beberapa ilmunya tidak terpakai. Beda dengan kerjaannya, jadi jawabnya setengah. Setengah dari Anda sudah menjawab sukar, setengah lagi mudah gitu. Ini kan rata-rata sudah bekerja ya. Ya, Belum semuanya, Pak, kayaknya. Oh ya, belum semuanya, tapi rata-rata ya. Mungkin tadi ini
dari 15 orang yang sudah bekerja atau setengahnya ini mengatakan susah. Nah, ini menilai kemampuan Anda sendiri gitu ya. Dari pembuatan perancangan database sampai penerapannya dalam komputer dengan SQL tadi ya. Ini juga di paling tinggi, atau ya mungkin ragu gitu ya mengatakan baik atau mengatakan kurang, tapi bisa gitu ya. Saya bisa nih merancang database, mungkin nggak bagus-bagus amat. Mungkin hasil dari pretestnya. Nah, di kesempatan kali ini nanti saya akan mengurangi ini tingkat kesukaran dari yang sukar nanti jadi mudah. Dari ini cardinality, ini setengahnya nih yang mengatakan sukar nih. Padahal kan kalau mempelajari database, cardinal itu yang termasuk di dalamnya. Kan hal baru yang Anda baru tahu itu anomali dan konkurensi. Jadi kalau anomali konkurensi ini masih boleh sukarnya di atas 50% atau mungkin banyak gitu. Jadi kalau cardinality, mapping table, bahkan foreign key, ini tidak boleh dibilang susah. Gitu. Ini ERD ya, tidak terdata. Perancangan ERD ini sekian persen atau 11 orang. Ini masih 31, mungkin masih ada kesempatan yang belum mengisi, sekedar isi aja, dan sekedar saya juga akan mengetahui potret dari kelas yang akan diajar gitu ya. Karena nanti di tujuan mata kuliah ini akan sama ya dengan mata kuliah lalu, tapi ditambah dengan konsep menghilangkan anomali, dan kalau konkurrensi susah ya menggunakan anomali, karena konkurrensi itu memang aplikasinya harus dijalankan, harus dipakai. Jadi kalau sudah dipakai, begitu testing, itu benar-benar diuji coba, misalkan diprediksi atau direncanakan aplikasi berbasis database ini dengan aplikasinya yang lengkap dengan codingnya ya. Aplikasi ini akan running ada 10 user. 10 user, 10 akun. Nah, berarti 10 akun, 10 user akan menjadi jumlah orang yang akan mentesting aplikasi tersebut. Ya. Tesnya seperti pengetesan aplikasi atau jaringan sama. Jadi saat Anda membuka suatu layar atau tampilan aplikasinya, tiap-tiap orang juga akan membuka aplikasi yang sama atau halaman yang sama. Nah, pengetesannya juga ada beberapa skenario. Misalkan isi form dulu atau isi aplikasinya, begitu klik submit atau save. Nah, skenario-nya tiap-tiap orang menekan save yang bersama dengan bersamaan, menekan button eksekusi yang sama barengan gitu. Misalkan dihitung, misalkan 10 orang itu ada di ruangan yang sama, dihitung 1, 2, 3, kemudian klik tombol save atau submit atau apapun itu. Nanti dilihat bagaimana hasil dari aplikasinya. Kemudian skenario kedua mungkin bertahap per 1 detik. Satu orang klik, bertahap. Nanti bagaimana reaksi aplikasinya atau database-nya. Mungkin aplikasi crash, database-nya oke, nanti kan salah di aplikasi. Kalau aplikasi oke, database enggak, berarti nanti terjadi di database. Sekalian pengujian jaringan dan aplikasinya. Itu konferensi. Nah, di mata kuliah ini sama akan merancang sebuah database, mungkin nanti berkelompok. Untuk topiknya saya rasa dibebaskan aja, mungkin boleh mengambil topik atau database yang pernah Anda rancang di kerjaan atau di pengalaman Anda. Jangan Anda pernah merancang database apa, atau teman Anda pernah merancang database apa, Anda minta atau Anda lihat rancangan database-nya aja. Nah, intinya database yang dirancang nanti akan dipresentasikan dan sekalian dilakukan penghilangan anomali dengan cara live query. Live query itu Anda presentasi, kemudian kelompok yang tidak presentasi akan bertanya tentang pertanyaan manajemen.
Misalkan kalau ada database universitas atau database kampus, pertanyaannya misalkan berapa orang yang mengambil mata kuliah sistem basis data. Nah, itu pertanyaan. Nanti jawab dengan query. Misalkan select nama mahasiswa, where, ya, from, table apa, where, mata kuliah sama dengan sistem basis data. Nanti kalau outputnya keluar, maka database Anda sudah bisa menyajikan informasi. Tapi dibuktikan dulu database yang output yang keluar itu sesuai tidak dengan isi dari database-nya. Kalau sesuai ya berarti benar sudah dapat menyajikan informasi atau hasil output. Kalau belum berarti cek lagi entah relasinya, entah ada anomali di situ. Jadi begitu Anda selesai mata kuliah ini, Anda punya database yang sudah siap diimplementasikan dengan program. Jadi sudah siap dibuat programnya. Jadi tugasnya ini kalau bisa database lengkap tentang rancangan suatu apa, misalkan Anda pembuatan aplikasi apa, tapi yang dikumpulkan hanya database-nya aja. Mungkin untuk skripsi nanti database-nya digunakan gitu ya, atau dapat digunakan untuk skripsi ataupun yang lain. Jadi perancangan tugas kali ini apa namanya komplit gitu ya. Nah contoh nih saya punya contoh. Ini ada contoh presentasi dari kelas saya juga ya, itu semester lalu. Nanti karena ini online, tidak usah membuat paper, Anda cukup membuat video presentasi seperti ini. Tapi presentasi sebelumnya dilakukan di kelas atau di conference. Jadi sebelumnya conference dulu, setelah conference Anda baru buat video rekaman ini. Nah, video rekaman ini Anda bisa buat dengan Zoom. Mungkin ada yang punya Zoom unlimited atau tidak unlimited itu tidak masalah, akan cukup 45 menit presentasi. Jadi ini rekaman aja, Anda presentasi direkam, kemudian seperti ini. Nah, sini perkenalan. Jadi kami dari kelompok 1 akan membahas tentang database sistem informasi. Contoh sistem informasi monitoring siswa pada sekolah berkebutuhan khusus. Nah, seakan-akan Anda ingin membuat sistem informasi monitoring, tapi yang dipresentasikan di sini hanya rancangan database-nya saja. Monitoring siswa pada sekolah berkebutuhan khusus. Informasi dapat segera tersampaikan dan proses monitoring dapat berjalan efektif karena adanya komunikasi antara pihak sekolah. Nah, jadi tidak didengarkan semua. Anda bisa cari mungkin dari video yang kemarin, bisa Anda klik YouTube-nya, kemudian bisa cari yang ini. Nanti saya copy linknya, saya cari di chat ya. Nah, presentasi pada layaknya atau pada umumnya ya ada deskripsi kasus, ada pengantar pendahuluannya, ada alasan atau ada apa namanya latar belakang gitu. Nah, yang pasti ada struktur database. Kemudian skip aja. Nah, sebelum ke sini ada ERD-nya sebenarnya. Nah, ada ERD-nya. ERD-nya Anda bisa tampilkan dan jelaskan. Aja. Anda bisa jelaskan dan Anda munculkan di sini, dipresentasikan gitu. Nah, setelah ini jelas nggak kalau di sebelah seperti ini. Nah, lanjut ke setelah perancangan ERD, Anda merancang ini record based data model data berbasis record. Jadi ada recordnya, ya, ada datanya. Misalkan datanya 10 record, datanya 20 record. Nanti ada kewajiban untuk table master itu paling tidak ada minimal banget ada 5 record. Jadi hanya 10. Untuk table transaksi ada 20 record minimalnya. Jadi kalau tidak diisi recordnya tidak akan ada latihan atau tidak ada pembelajaran ke database-nya. Bukan ke Anda ya, tapi ke database-nya. Karena kan database ini akan diuji apakah benar database ini sudah layak untuk diterapkan untuk membuat sistem informasi sekolah berkebutuhan khusus. Sekolah berkebutuhan khusus berarti suatu sekolah yang menangani orang-orang yang berkebutuhan khusus.
atau latar belakang mental gitu ya. Tujuannya supaya anak-anak itu sembuh dari keterbelakangan mental. Ada kurikulumnya seperti SIAKAT atau BIK, ada kurikulumnya, ada mata kuliahnya, ada penilaiannya, bahkan lebih kompleks daripada penilaian di sekolah atau di universitas. Jadi setiap mata kuliah itu ada PR-nya. Atau setiap pertemuan ya, setiap pertemuan itu ada PR-nya dan ada pelibatan dari orang tua. Jadi database ini tepat menyimpan segala aktivitas akademik di sekolah berkebutuhan khusus ini. Ini ada rekap peserta model. Nah, nanti kalau memang sempat sebelum UTS, kita presentasi dulu rancangan database-nya sampai sini, sampai record base data model. Dengan record base data model, ini juga bantuan model untuk pengecekan anomali. Nanti kita lihat di slide yang lebih besar aja, yang bukan slide-nya lebih kecil atau tidak terlihat ya. Atau kalau nanti mau lihat ini, misalkan ini yang data base sekolah berkebutuhan khusus. Sama seperti konsep tadi, yang presentasi akan ditanyakan pertanyaan manajemen. Misalkan, Budi mengambil mata kuliah atau mata pelajaran apa? Nanti caranya Budi mana? Oh, Budi table ini. Saya kasih ini ya. Video dulu. Nanti cara jawabnya saat Anda presentasi, gini. Misalkan ya, ini Budi ini di sini nih. Budi mengambil mata kuliah, nah digariskan linknya atau relasinya. Budi di sini misalkan, mata kuliahnya ini, nanti yang diambil adalah ini, atau ini adalah nilainya. Nah, nanti kalau nggak ketemu ini, berarti database Anda harus direvisi. Itu tujuan nanti presentasi sebelum UTS. Menguji ERD Anda sudah baik atau belum. Nah, menguji kebaikan database atau kebenaran database itu bukan keilmuan, tapi sebenarnya keilmuan ya. Kalau ilmunya secara teori sudah benar, sebenarnya prakteknya pasti benar. Karena pepatahnya setiap ada fakta yang berbeda dengan teori, kembali ke rubahlah faktanya. Jadi fakta ini kan punya fakta nih. Kalau berbeda dengan teorinya, Anda harus ikuti teori. Gitu. Jadi kalau nanti teorinya ada yang terlupa, nah pengujiannya di sini. Dan pengujian database yang baik itu sesuai dengan kasusnya, yaitu sekolah berkebutuhan khusus. Misalkan ada pertanyaan lagi, tampilkan nilai dari Budi yang memiliki skor di bawah 50 misalkan. Nah, lagi ya, Budi sini tarik jari sampai skornya dicari, oh ini di bawah 50. Kalau ada berarti tulisannya sudah oke. Dan ini semua siap dibuat ke dalam DBMS, Database Management System. Ya, setelah UTS, database Anda, perancangan database Anda diharapkan sudah oke dan sudah tidak ada anomali. Ya, di sini sudah tidak ada anomali karena kita akan melanjut ke live query. Live query seperti ini. Nah, cuma perancang apa? Penjelasan table-table ya, ada table siswa, ada table apa, ada table apa gitu ya. Nah, live query-nya seperti ini. Belum dihilangin dan cara-caratannya. Nah, silakan dulu cara-caratannya. Tampilkan keterangan hasil penilaian untuk seluruh materi yang diambil oleh dinas PEK. Nah, tampilkan penilaian dari semua materi yang oleh Dimas P gitu ya, atau oleh siswa Dimas P. Nah, pertanyaan ini diajukan saat presentasi di conference atau di kelas. Jadi setelah ada pertanyaan, Anda jawab seperti ini. Nah, untuk menghasilkan keterangan hasil penilaian seluruh materi, Dimas maka menggunakan inner join untuk mengambil beberapa tabel dengan kondisi di mana ID materi, tabel rekapitulasi sama dengan ID materi, tabel materi, kemudian nama siswa sama dengan Dimas. Nah ini hasil dari jawaban yang diminta dan query-nya juga ditampilkan. Nanti outputnya seperti ini. Nanti dijelaskan juga mungkin bagaimana cara query-nya,
atau dibacakan saja query-nya select apa ya, nanti outputnya seperti ini. Jadi ini hanya laporan dan pertanyaan ini diajukan saat presentasi conference di kelas. Jadi di kelas itu Anda sudah siap dengan laptop dan sudah ada aplikasi, boleh sih bebas, ada MySQL, ada Progress, ada apa. Tapi kalau yang bisa query dengan seperti ini kan bisa Progress atau MySQL. Anda sekarang menggunakan MySQL nih. Nanti begitu MySQL ada pertanyaan dari kelompok lain, Anda langsung ketik query-nya. Oh, jawabannya adalah select bintang from apa, atau select nama, select alamat, select mata kuliah, select apa, from apa, where apa. Kemudian atau outputnya ditampilkan. Setelah ditampilkan, Anda harus membuktikan output itu sudah benar. Nanti ada caranya untuk class query. Misalkan nomor 2 nih pertanyaannya. Tampilkan hasil penilaian untuk materi psikologi yang diajar oleh Gina Novan. Untuk fungsi menggunakan multi join untuk menggabungkan tabel dengan kondisi ID materi pada tabel rekapitulasi sama dengan ID materi pada tabel guru. Selanjutnya nomor 3, tampilkan rekapitulasi dan halaman. Mungkin ini maksudnya ada pergantian orang aja untuk menjelaskan yang lainnya gitu. Nah, bentar, saya back lagi. Dengan tugas ini diharapkan ya perancangan database-nya bagi kelompok yang bersangkutan jadi lebih oke. Kemudian yakin database ini sudah siap diterapkan dalam program. Bagi kelompok yang bertanya, itu juga akan melatih kritis atau melatih kejelian terhadap database. Mana tadi ya database ini? Bentar ya, saya cari tadi mana yang report 9 ya. Nah, bagi yang presentasi tadi berarti Anda dapat meningkatkan skill dan meyakinkan database ini sudah oke, sudah siap dibuatkan atau diintegrasikan dengan program, dipakai, ya, diimplementasikan. Bagi yang bertanya, berarti sudah meningkatkan kemampuan kritis, misalkan ada anomali di situ. Jadi tujuan presentasi sebelum UTS, bagi yang tidak presentasi harus menemukan adanya anomali. Gitu. Itu tantangan yang tidak presentasi. Karena presentasi yang menjawab aja. Jadi sebenarnya tujuannya pembuatan database yang sudah baik, sudah lewat redundansi dan sudah lewat anomali. Ya, jadi saat revisi sebelum UTS itu tidak masalah gitu. Mungkin tidak dianggap nilainya, tapi penilaian akhir paper itu yang baru dianggap. Jadi untuk presentasi ini justru kalau ada banyak kesalahan lebih bagus. Jadi teman-teman Anda dapat lebih mencari kesalahan dalam hal anomali. Ya. Dalam hal tadi misalkan tampilkan atau input boleh masukkan siswa baru yang bernama ini, atau tampilkan nilai atau hapus nilai atau update nilai. Nah, jadi kalau sebuah query gagal dilakukan, berarti itu temuan bagi kelompok yang bersangkutan. Itu tidak masalah, itu malah bagus, itu tidak dinilai buruk. Tapi kalau Anda tidak revisi, bahkan sudah tahu salahnya, begitu terakhir dikumpulkan masih ada salah yang tadi, itu baru dinilai jelek.
Ya, pastinya kalau sudah mengikuti alur dari semua kegiatan ini, pengumpulan database-nya sudah oke, dan sudah pasti database-nya siap digunakan. Dan dengan kata lain dapat alah gitu ya, dengan otomatis. Ya. Setelah saya keluar dulu. Nah, ini contoh tugas akhirnya. Mungkin dari sekarang dapat berkelompok, mungkin bisa menggunakan kelompok yang sudah ada, yang sudah solid, yang sudah di mata kuliah sebelumnya. Jadi nanti tinggal mencari mau membahas database apa nih. Gitu. Usahakan database sudah oke dalam perancangan. Jadi begitu live query sudah tidak ada temuan lagi. Oh iya, ini kok nggak dapat di-querykan ya. Kalau ini gagal ya, outputnya nggak ada. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi pas presentasi sebelum UAS, Anda yang diuji adalah kemampuan SQL-nya. Yang presentasi ya, bagi yang presentasi yang diuji adalah kemampuan SQL-nya. Ya. Bagi yang tidak presentasi, sama masih diuji kritis atau menanyakan kejelian dari database-nya. Apakah terjadi anomali atau tidak. Berarti matching dengan business process dan database yang dibuat. Seperti tadi, kalau memang database-nya sekolah berkebutuhan khusus, bagaimana menanyakan pertanyaan yang mungkin nanti dibutuhkan oleh manajemen. Tadi kan ada tampilkan nama nama siswa yang diajar oleh guru siapa, Siti atau siapa gitu. Nanti tampilkan nama mata kuliah yang diambil oleh siswa ini. Tampilkan nilai yang diambil oleh atau yang didapat oleh siswa itu. Tampilkan nilai yang diambil berarti kan dapat diasumsikan siswa ini atau kita ingin melihat rangkuman nilainya atau raportnya yang mengambil semua nilai yang diperoleh oleh seorang siswa. Itu kan pertanyaan manajemen. Nah, jadi bagi yang tidak presentasi itu juga ada kemampuan yang ditingkatkan, yaitu meningkatkan kejelian dan pemahaman tentang pertanyaan manajemen. Jadi dari sisi kemampuan perancangan database-nya, kemampuan pemahaman studi kasusnya, atau kemampuan instansinya juga dituntut. Karena memang kental kan, kalau Anda tidak membuat aplikasi, tidak membuat database sesuai dengan enterprise-nya atau sesuai dengan instansinya, berarti database Anda tidak dapat dipakai. Meskipun Anda mengatakan apa, kalau tidak sesuai, tidak dapat menyajikan data, tidak dapat dipakai. Seperti itu. Jadi tugasnya dapat dimulai dari sekarang, mungkin boleh rasa kusuk, atau nanti setelah conference ada tentukan kelompok, tentukan database yang mau dibuat atau mau membuat perancangan database apa. Mungkin buatlah dulu abstrak atau buatlah dulu apa namanya gambaran. Kalau bisa membuat ERD dan membuat ini report based data model itu lebih baik. Ada yang mau ditanyakan sebentar ya? Saya mau dulu. Kelompoknya berapa orang, Pak? Ya kelompoknya berapa orang ini? Ini kan ada berapa mahasiswa, sesuai aja dengan yang sudah berapa orang nih kira-kira? Setiap mata kuliah beda-beda sih, Pak. Ada yang 3, ada 4. Saya ambil yang banyak aja, yang 4 ya, minimal 4 orang. Minimal 4 orang. Ya, jadi maksimal juga jangan banyak-banyak. Kalau memang ini ada berapa sih? Ini ada 39 yang join, saya 2 akun. Berarti ada 7, bagi 4 aja. Jadi maksimal 6 orang gitu ya. Minimal 4, maksimal 6. Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh saya foto nih. Ya.
udah lengkap ya, sudah 39. Tuntasnya gimana? Stop dulu. Silakan dipersiapkan fotonya ya atau tampilannya. Saya putih banget nih. Bentar, coba saya juga sambil siapkan, saya juga mau siapkan deh biar nanti rekamannya bagus. Oke, kita apa namanya? Sebentar, satu lagi deh. Siap ya? Bentar, ya. Oke, kita foto 1, 2, 3. Kita dengar ya. Sekali lagi. Kurang jauh kali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah selesai sesi fotonya. Terima kasih. Yang kembali mau off cam silahkan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang kangen dengan rupa temannya, lama tidak ketemu di kampus, boleh tetap on cam. Oke, selanjutnya apa nih? Apa mau materi? Kayaknya lebih pengalaman Anda ya, sudah lulus D3, sudah bekerja, atau sudah apa namanya? Oke, kita boleh ke materi sebentar. Ini mana materinya? Kita ngobrol aja ya, nggak usah ke materi ya. Saya pinjam slide mahasiswa nih, saya perbaiki sedikit. Ya. Nah, database ini saya perkenalkan sebagai ilustrasi ini. Ada yang kenal ini apa? Ini adalah dompet. Ya. Setiap orang punya dompet. Apakah Anda punya dompet? Saya tidak tanya isinya. Nah, dompet ini dapat diilustrasikan sebagai database. Kenapa? Biasanya kan Anda tanya, apa fungsi dompet? Coba, apa fungsi dompet? Ini udah ada gambar ini, udah lumayan dapat. Oh, ternyata dompet dapat diisi KTP. Oh, ternyata dompet dapat. Sekarang nggak ada isinya nih. Setelah itu, apa fungsi dari dompet? Menyimpan uang, menyimpan kartu. Menyimpan uang, menyimpan kartu. Tapi kalau menyimpan uang bukan di bank ya, bank apa gitu. Nah, buat cash, Pak. ya oke, buat yang cash atau sementara atau jangka pendek ya, karena pasti habis, Ya. karena pasti pertukarannya. Nah, sama seperti database. Fungsi database juga tempat menyimpan data. Kemudian diambil lagi sebagai informasi. Anda sama mempunyai uang disimpan di sini. Nanti kalau mau belanja atau berbayar sesuatu akan dikeluarkan. Karena tidak mengalami hal seperti ini. Anda punya dompet, mungkin ke kampus atau mungkin sedang di kantor mau bayar makanan di kantin. Ya, misalkan harganya 10.000, Anda mau bayar 10.000. Ternyata di dompet Anda tidak ada uang 10.000, tapi ada sebenarnya, nggak ketemu aja. Pernah nggak mengalami itu? Akhirnya pinjam teman atau dengan uang besar, kembaliannya lama, itu membuat meninggalkan juga ya, hal seperti itu. Kemudian begitu di ruangan atau di kelas, baru ketemu, ini dia 10.000-nya. Gitu. Di dalam dompet ini terselip. Nah, bahasa kalau dompet itu terselip. Pernah tidak mengalami seperti itu? Mau bayar Gojek? Pernah? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, kenapa kira-kira hal itu bisa terjadi? Kira-kira nih. Ya pasti nggak rapi ya database, dompetnya tidak rapi, penataan dompetnya. Nah, ilmu komputer itu jurusan yang sudah oke, sudah baik, sudah benar, Anda tepat di jurusan ilmu komputer karena dompet pun diurusin atau algoritmanya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan dompet tadi diibaratkan dengan database. Kalau
dompetnya tidak baik penataannya, pengorganisasiannya, gitu ya. Jadi uang yang di dalam dompet itu tidak dapat dimasukkan dan dikeluarkan dengan mudah. Buktinya tadi begitu mau bayar nggak ada, sebel. Ternyata pakai uang besar, lama kembaliannya. Begitu di kelas dicek lagi, oh ada ini dia. Kenapa tadi nggak pakai uang yang pas atau uang kecil? Itu adalah pengorganisasian pada dompet yang tidak baik. Pada database juga sama, ada punya data di input gagal, dicari apalagi, cari manual kan berarti scrollnya harus kuat ya, ininya scrollingnya. Kalau oke, ketemu, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu terus scroll akhirnya ketemu. Sebenarnya pasti ada, cuman ketemunya di mana gitu ya. Apalagi kalau abjadnya di bawah atau mungkin tidak tersortir dengan baik. Nah, untuk menata dompet itu Anda bisa gunakan algoritma sorting tadi. Algoritma sorting, pengurutan. Jadi urutkan uang atau nominal uang Anda dari terkecil sampai terbesar. Terserah mau ascending atau descending. Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, terserah sebagaimana enaknya Anda. Setelah disorting, untuk pencariannya Anda gunakan teknik binary searching. Pencarian dari tengah, kemudian dicek apakah besar atau kecil. Sekarang tadi mau cari uang 10.000, berarti mata Anda langsung ke tengah lipatan atau tumpukan uang. Kalau Anda anggap 10.000 itu kecil, maka sebelah kiri. Anda anggap 10.000 itu besar, maka sebelah kanan. Itu pencariannya pasti ketemu dan lebih cepat. Jadi binary searching. Di dompet aja ada 2 algoritma, yaitu sorting dan binary searching. Cuman inputnya memang agak lama karena diurutkan berdasarkan nominal. Gitu ya. Nah, salah satu pertimbangan dompet, Anda membeli dompet yaitu banyak slotnya. Ya, slot ini akan diisi oleh kartu, oleh uang, oleh kalau di database itu adalah value. Value artinya nilai diinput ke dalam slot. Slot ini adalah field dalam database. Field, jika banyak fieldnya di dompet, maka Anda lebih banyak dapat menyimpan sesuatu. Kalau database juga sama. Kalau slotnya ada, database Anda atau data Anda dapat masuk ke dalam database dengan mudah. Tidak sampai database Anda tidak dapat mengisi atau terisi dengan data. Berarti tadi terjadi anomali insert. Ada 3 anomali insert, anomali delete, anomali update. Ini tentang dompet. Nah, jadi ilmu komputer sudah oke, sudah baik. Di dompet saja ada 2 algoritma yang dapat Anda terapkan sehingga dompet Anda tertata atau terorganisir ya. Itu kan bahasa istilah database. Terorganisir dengan baik. Contoh lain di smartphone ada namanya kontak atau buku tamu, kontak ya, buku telepon. Di buku telepon ini tersimpan nama-nama orang dengan nomor handphonenya. Nah, pernah tidak mengalami kejadian salah telepon, salah SMS, salah WA? Pernah nggak pernah kejadian karena namanya sama yang tersimpan? Pernah tidak mengalaminya? Pernah, Pak. Nah, apa solusinya kalau supaya tidak terjadi hal itu lagi? Apakah memang dilihat banget namanya? Apa harus teliti? Apa punya solusi khusus yang berbau IT supaya dapat diterapkan ilmunya? Ada punya ide? Misalkan ada punya teman, punya kenalan namanya Budi. Anda simpan di kantor punya nama Budi. Di kelas ada teman namanya Budi. Dia mau ngasih kontak, Anda bilang nggak boleh. Udah ada nama Budi di kantor. Apakah double? Ya double benar ya, double, tapi harus tidak redundansi. Nah, gimana caranya menyimpan nama Budi? Gitu. Jadi apa yang sama supaya tidak terjadi salah telepon. Dan punya ide?
Mungkin ditambahin nama panjangnya, Pak. Nama panjang atau nama lengkap ya. Lengkap. Iya. Boleh, itu ide yang bagus membuat nama lengkap, tapi pasti kontak Anda formal gitu ya. Kontak Anda pasti namanya lengkap semua atau panjang-panjang. Kadang lupa siapa nama panggilannya. Itu oke, membuat nama lengkap pasti mencari sesuatu yang beda, mencari sesuatu yang unik dari data atau dari orang yang akan disimpan di apa namanya buku telepon. Nah, ada cara lain mungkin dari pengalaman? Dikelompokkan, Pak. Misalkan teman SD, SMP, kuliah, kerjaan. Cara gimana mengelompokkannya? Ada fiturnya? Atau ada? Enggak, maksudnya dari namanya tuh kita bikin misalkan kalau Bakri berarti depannya Bakri, berarti ini teman kampus. Kalau SMP berarti SMP gitu. Ya, berarti ditambahkan Iya, atribut lain atau ditambahkan iya, pengenal lain. Ya, misalkan iya. Budi, Bakri, Budi teman. Jadi Budi-Budi banyak nggak masalah, asal ada belakangnya, ada kata keduanya yaitu siapa yang unik. Nah, lagi-lagi hal yang unik harus ditemui ya dari sesuatu yang akan ditambahkan ke dalam database gitu. Itu sudah ada konsep database juga ya, karena memang telepon sudah menggunakan database atau paling tidak menggunakan IT. Tapi untuk penerapannya, meskipun itu smartphone, kita juga harus menjadi smart user, ya smart brandware, pengguna yang pintar. Begitu menerima smartphone, begitu ada laptop yang speknya tinggi, kita dapat menyesuaikan dan menggunakan dengan smart juga. Ya, sampai ada menyimpan nomor telepon, akhirnya salah telepon. Bilang ada tugas, tapi bingung. Ternyata budinya budi beda, budi kantor. Seperti itu. Nah, untuk perubahan ini atau dari database relasional ke database model objek, sebenarnya relasional juga objek ya, karena kan melihat bagaimana entity. Cuman tipenya adalah keterhubungan antar entitas. Jadi berbasis objek itu tidak harus dengan kelas. Kalau dengan kelas berarti hubungannya dengan semantik. Jadi kelas 1 atau objek 1 dengan objek lain itu hubungannya semantik atau hubungan berkata aja, ada labelnya. Kalau relasi ada labelnya juga, tapi lebih ke ada ini apa namanya? Karena dibentuknya ERD, relasional, ada kaidahnya. Itu kalau ada relasi itu harus kata benda, kata kerja, ya relasi kata kerja, untuk entity kata benda. Nanti lama-lama ada kardinal, ya ada mapping ke database. Ya. Nah ini similarnya atau kemiripannya karena memang sama sebenarnya. Database model database berorientasi objek itu ada dua ya tadi kan. Ada yang berbasis relasi, ada yang berbasis semantik. Jadi kedua ini bersama-sama berorientasi objek. Nah kalau Anda lihat ini relasi, sebenarnya ini adalah sebuah kelas. Nah, relasi ini bisa diibaratkan juga dengan entity, ya. Entity bersama dengan kelas. Untuk tuple ini instansnya. Tuple apa? Atribut, ya. Atribut dari si entitas. Kemudian kolom atribut. Ya. Lanjut ada apa namanya? Fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur. Nah, ini kalau bicara prosedur berarti apa namanya? Seperti pemrograman terstruktur. Ya. Kalau sudah bicara metode berarti function. Terus ini prosedur sebenarnya sama aja ini. Ya, function. Kalau di prosedural ini kan namanya function dan prosedur. Kalau di objek itu satu nama yaitu metode. Satu nama aja. Nah, nanti makanya kita tetap menggunakan di mata kuliah ini bukan sekedar pengenalannya, ada objek orientasi database yang kental dengan nah ini OODBMS itu juga harus masuk dalam sebuah sistem manajemen database DBMS.
Jadi tetap menggunakan DBMS, tapi nanti nomor 2 ini harus didukung penuh dengan sistem berorientasi objek. Jadi pemrogramannya nanti juga harus berorientasi objek. Jadi matchingnya pas. Hanya di slide atau di e-learning, ya di e-learning ya, saya berikan pengenalan objek orientasi programming, pemrograman berorientasi objek ya, dengan Java. Bagaimana perubahan dari prosedural menjadi objek oriented. Makanya nanti di mata kuliah ini saya akan tetap menggunakan ERD, kemudian lebih lanjut atau lebih dalam sampai ke anomali pengecekannya. Jadi diharapkan dari kelompok dapat menyajikan sebuah database yang akan diterapkan di sebuah aplikasi. Ya. Nanti judulnya bisa dikasih depannya perancangan, seperti tadi, perancangan sistem informasi manajemen atau perancangan sistem informasi kredit boleh, perancangan sistem informasi apa atau perancangan aplikasi kredit berbasis Android juga boleh. Tapi depannya maksudnya kasih kata-kata perancangan database. Perancangan database sistem informasi apa? Perancangan database aplikasi e-commerce juga boleh apa gitu ya. Jadi depannya selalu tambahkan perancangan database. Karena dirancang adalah database-nya. Nah, ini sekedar pengetahuan aja. Mungkin di di PPT sudah ada ya. Tapi tadi kalau mau menggunakan database yang berorientasi objek, dukungan dari programnya juga harus berorientasi objek. Nah, ini model relasi sebenarnya juga berorientasi objek. Misalkan contohnya begini, kalau model yang berorientasi objek, bentuknya seperti ini. Nanti satu kotak ini akan menjadi kelas. Akan menjadi kelas, dan ini akan menjadi variabel kelas yang nanti akan diakses secara inheritance, secara enkapsulasi. Itu mirip seperti yang di PPT ditujukan. Jadi kalau membuat program berorientasi objek, minimal ada 2 file. Satu file, satu kelas. Boleh saja satu file, tapi tetap ada 2 kelas di situ. Ada 2 kelas. Yang minimal ada 2 kelas objek yang akan menjadi objek maksudnya, dan ada kelas penggunanya, yaitu kelas user. Nah, sebenarnya di slide itu ada kuis pembuatan kelas Spidol. Itu sebenarnya dari atau sampai sekarang ini belum ada mahasiswa yang dapat menyelesaikan kuis itu. Jadi masih bingung juga gitu, bagaimana membuat kelas Spidol atau membuat Spidol digital. Jadi ibaratnya fungsi Spidol kita buatkan program. Ya, jadi kalau saya rasa ditugaskan sih, cuman nggak di sini, di kelas lain atau di mata kuliah lain ditugaskan berkelompok, misalkan 5 orang, 1 orang membuat kelas Spidol, nanti 5 orang yang sisanya 4 orang membuat kelas user. Apakah usernya dosen, apakah usernya mahasiswa, apakah usernya programmer, apakah usernya manajer, bebas. Nanti si orang pertama ini harus membuat semacam Java Docs, yaitu model pembelajaran atau model dokumentasi dari kelas Spidol yang berisi metode-metode beserta parameter yang dapat digunakan oleh user. Jadi orang pertama membuat kelas Spidol, di-compile, hanya di kelas, itu yang diberikan kepada 4 orang untuk digunakan sebagai mana mestinya. Kalau dia dosen, tinggal misalkan ya, Spidol titik menulis. Nanti apa yang harus ditulis? Tergantung Java Docs dari atau dokumentasi dari orang pertama. Kalau tidak sesuai dapat di-override sesuai dengan fungsi OOP-nya. Jadi itu tidak usah dikerjakan, Anda cukup melihat saja bagaimana reviewnya. Tapi di kelas lain atau di mata kuliah lain saya minta itu dikerjakan. Dan itu masih belum memuaskan gitu maksudnya. Nah, ini kesimpulannya. Intinya seperti